Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hibzul Fatih dengan NIM 220001834 dari kelas G. Di sini saya akan eh, membuat video penjelasan tentang materi yang saya ambil, yaitu ransomware. Di sini ada 7 poin yang saya buat dari PPT yang saya sudah buat. Ada definisi ransomware, cara kerja ransomware, jenis-jenis ransomware, kasus-kasus ransomware, dampak serangan, pencegahan, dan kesimpulan. Yang pertama itu adalah ada definisi ransomware. Ransomware adalah sejenis program jahat atau malware yang mengancam korban dalam menghancurkan atau memblokir akses data atau sistem penting hingga tebusan dibayar. Secara historis, sebagian besar ransomware menargetkan individu. Namun belakangan ini, ransomware kiriman manusia yang menargetkan organisasi menjadi semakin meluas dan semakin sulit untuk dicegah dan ditanggulangi. Dengan ransomware kiriman manusia, sekelompok penyerang dapat menggunakan intelijen yang telah mereka kumpulkan untuk memperoleh akses ke jaringan perusahaan. Beberapa serangan semacam ini sangatlah canggih sampai penyerang menggunakan dokumen keuangan internal yang mereka ungkap untuk menetapkan harga tebusan. Selanjutnya ada cara kerja ransomware. Serangan ransomware biasanya berlangsung melalui tahap-tahap ini. Yang pertama itu ada akses awal. Vektor yang paling umum untuk serangan ransomware adalah phishing, eksploitasi kerentanan, dan mengorbankan protokol akses jarak jauh seperti RDP. Selanjutnya tahap kedua, pasca eksploitasi. Di sini bergantung pada vektor akses awal, peretasan dapat menggunakan alat akses jarak jauh perantara RAT atau malware lain dia untuk membantu mendapatkan pijakan di sistem target. Tahap ketiga, memahami dan memperluas. Selama tahap ketiga ini, penyerang fokus untuk memahami sistem lokal dan domain yang saat ini dapat mereka akses. Para penyerang juga bekerja untuk mendapatkan akses ke sistem dan domain lain. Sebuah proses yang disebut gerakan lateral. Soalnya tahap keempat, pengumpulan dan eksfiltrasi data. Di sini operator ransomware mengalihkan fokusnya untuk mengidentifikasi data yang berharga dan melakukan eksfiltrasi atau pencurian. Biasanya dengan mengunduh atau mengekspor salinannya untuk mereka sendiri. Consequent egg, facialist, programming. Dan tahap terakhir, tahap kelima, penerapan dan pengiriman catatan. Ransomware kripto mulai mengidentifikasi dan mengenkripsi file. Beberapa ransomware kripto juga menonaktifkan fitur pemulihan sistem atau menghapus atau mengenkripsi cadangan di komputer atau jaringan korban untuk meningkatkan tekanan untuk membayar kunci deskripsi. Ransomware yang tidak mengenkripsi pengunci layar perangkat membajiri perangkat dengan pop-up atau mencegah korban menggunakan perangkat. Selanjutnya ada jenis-jenis ransomware. Ada dua jenis unsur ransomware. Jenis yang paling umum yang disebut ransomware enkripsi atau ransomware kripto. Menyandra data korban dengan menenkripsinya. Penyerang kemudian meminta uang tebusan sebagai imbalan untuk memberikan kunci enkripsi yang diperlukan untuk mendekripsi data. Bentuk ransomware yang kurang umum yang disebut ransomware non-enkripsi atau ransomware pengunci layar. Mengunci seluruh perangkat korban biasanya dengan memblokir akses ke sistem operasi. Alih-alih memulai seperti biasa, perangkat menampilkan layar untuk menaikkan layar yang menampilkan permintaan tebusan. Kedua tipe umum ini termasuk dalam subkategori di samping. Yang pertama ada leakware atau doxware. Doxware adalah ransomware yang mencuri atau menyusup data sensitif dan mengancam untuk mempublikasikannya. Sementara bentuk sebelumnya dari leakware atau doxware yang mencuri data tanpa enkripsinya, pada saat ini biasanya melakukan keduanya. Yang kedua itu ransomware seluler. Ransomware seluler mencakup semua ransomware yang mempengaruhi perangkat seluler, disampaikan melalui aplikasi berbahaya atau unduhan drive-by. Sebagian ransomware seluler adalah ransomware yang tidak menenkripsi. Peretas lebih memilih pengunci layar untuk serangan seluler karena pencadangan data cloud otomatis yang merupakan standar pada banyak perangkat seluler, memudahkan untuk membalikan serangan enkripsi. Yang ketiga itu wiper. Wiper atau ransomware destruktif, mengancam untuk menghancurkan data jika korban tidak membayar uang tebusan. Dan selanjutnya yang terakhir ada ransomware seluler, scareware.
Memang seperti namanya, yaitu ransomware yang mencoba menakut-nakuti pengguna agar membayar uang tebusan. Selanjutnya itu ada kasus-kasus ransomware yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada kasus BSI, Bank Syariah Indonesia. Kejadiannya itu pada saat Mei 2023, ransomware yang dipakai itu Lockbit 3.0 dan kerugian gangguan layanan berkepanjangan. Selanjutnya ada kasus BI, Bank Indonesia. Waktu kejadian Desember 2021, ransomware yang dipakai itu Conti dan dampak potensi kebocoran data. Selanjutnya yang ketiga ada Rumah Sakit Harapan Kita dan Darmais Indonesia. Waktu kejadian itu Mei 2017, jenis ransomware dipakai yaitu WannaCry. Dampak yang terjadi yaitu pelayanan pasien terganggu. Dampak dan selanjutnya ada dampak serangan ransomware. Serangan ransomware dapat melumpuhkan atau bahkan menyebabkan kerusakan besar pada data perusahaan dan operasinya, terutama di organisasi yang datanya sangat penting, seperti di rumah sakit, pusat panggilan darurat, komunikasi energi, pemerintah, dan lainnya. Lebih jauh lagi, serangan ransomware dapat menyebabkan kerusakan reputasi dan bahkan kerugian finansial sangat besar. Dampak negatif serangan ransomware terhadap bisnis. Pertama itu pembayaran tebusan yang dapat mencapai ratusan ribu dolar dengan mata uang kripto, serta kerugian finansial langsung lainnya. Selanjutnya, hilangnya produktivitas karena penutupan sistem bisnis penting. Yang ketiga ada hilangnya file dan data yang mungkin memerlukan ratusan jam kerja. Dan yang terakhir ada hilangnya data pelanggan yang merusak kepercayaan dan reputasi pelanggan dan menimbulkan resiko hukum dan kepatuhan. Nah, di sini ada pencegahan. Di sini pakar keamanan siber dan badan-badan federal seperti Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur atau CISA dan Dinas Rahasia AS merekomendasikan agar organisasi-organisasi mengambil tindakan pencegahan untuk mempertahankan diri dari ancaman ransomware. Langkah-langkah ini dapat mencakup pertama itu menyimpan cadangan, menerapkan patch, alat keamanan cyber, pelatihan keamanan siber bagi karyawan, menerapkan kebijakan kontrol akses, dan yang terakhir rencana respon insiden formal. Kesimpulan, security awareness sangat penting dalam dunia yang terus berkembang secara digital. Hal ini dapat membantu individu maupun organisasi untuk memahami risiko dan ancaman yang ada dalam lingkungan online serta mengambil langkah-langkah preventif untuk melindungi data pribadi, informasi penting, dan sistem dari serangan siber seperti ransomware. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari PPT yang saya telah buat dengan materi ransomware. Sekian, apabila ada kesalahan, boleh tetap wadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.